Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Oke. Apa kabarnya hari ini? Oke. Sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Siap. Oke. Kalau sudah siap, sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas proses identifikasi masalah kebijakan. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu formulasi kebijakan, ya, ruang lingkup dari formulasi kebijakan itu apa, ya? Ada yang masih ingat apa itu formulasi kebijakan? Coba Erwin. Formulasi kebijakan adalah tahapan untuk menyusun kebijakan. Oke, terima kasih. Jadi itu ya definisi dari formulasi kebijakan yang sudah kita bahas di minggu lalu. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 3. Yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan apa itu jenis-jenis masalah, apa saja jenis-jenis masalah. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui definisi dari masalah kebijakan. Kemudian tujuan yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana proses perumusan masalah. Dalam artian masalah kebijakan, ya. Kemudian perlu adik-adik ingat, ya, dalam belajar sebuah kebijakan, baik itu mata kuliah lain, lagi-lagi saya ingatkan, adik-adik harus banyak membaca, perbanyak literatur review, ya. Artinya apa? Ketika adik-adik banyak membaca, ya, baik itu artikel atau hasil penelitian lainnya, itu menandakan bahwa adik-adik itu saling terkait dengan ilmuwan lainnya. Baik, kita masuk materi hari ini. Nah, ini kalau asumsikan kok ada gambar ayam, nah kita belajar kebijakan, formulasi kebijakan. Kalau dianalisis, kira-kira apa sih maksud dari gambar ini? Ayo, siapa? Oke, Fajar, silakan. Bisa kita lihat di depan terdapat sebuah keluarga ayam di mana terdapat induk dan anak-anaknya. Kalau kita teliti lagi dan analisis, diibaratkan dengan keterkaitan dengan suatu kebijakan. Di sini induk sebagai suatu kepala di situ. Suatu kepala yang membuat kebijakan dan menjadikan kebijakan itu suatu aturan. Jadi, oke, terima kasih Fajar dan Mei. Jadi, kalau kita mengasumsikan anak ayam dan induknya ini dikaitkan dengan formulasi kebijakan atau kebijakan, ya, ini diibaratkan bahwa saat ini, ya, bukan hanya saat ini, sejak dahulu, ya, apapun yang terjadi di masyarakat, ya, ketika ada masalah pasti rakyat akan lari kepada pemerintah, ya, untuk meminta pemecahan masalah, untuk dinaungi, ya. Makanya kalau teman-teman pernah mendengar definisi dari kebijakan dari Thomas Erda, ya,
bahwa kebijakan itu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah. Berarti termasuk diamnya pemerintah itu adalah kebijakan. Definisi ini kontroversial loh, ya. Tapi kemudian disanggah, ya. Berarti kalau diamnya pemerintah itu termasuk kebijakan, berarti bisa diasumsikan bahwa pemerintah mampu enggak membuat suatu kebijakan, memecahkan suatu masalah yang ada di masyarakat, ya. Jadi kalau kita kembali ke definisi tersebut, artinya kurang relevan dengan kondisi sekarang, ya. Pemerintah itu harus mampu memecahkan apa yang ada di masyarakatnya. Jadi kurang relevan ketika pemerintah memilih untuk dia menjadi pertanyaan, apakah pemerintah ini mampu membuat kebijakan atau tidak, ya. Acuh tak acuh kah atau masa bodoh, ya. Karena masyarakat, apapun permasalahan yang terjadi di masyarakat, mereka akan lari kepada pemerintah, ya. Seperti halnya induk anak ayam yang lari kepada induknya ketika terjadi masalah, ya, meminta perlindungan. Oke? Kemudian kita lanjut. Nah, ini gambar apa lagi? Kalau teman-teman menganalisis, apa sih maksud dari gambar ini? Policy maker itu adalah pembuat kebijakan. Ini gambar apa? Piramida, ya, segitiga, ya, tapi tidak terbalik. Kalau melihat gambar ini, yang paling atas atau berada di pucuk atas itu adalah seorang policy maker, ya. Coba analisis maksud dari gambar ini. Ini policy maker, terus ada panah, tanda panah mengarah ke bawah. Apa maksudnya, Tabah? Oke, baik. Kalau dari saya dulu ya. Jadi kan policy maker ini sendiri kan merupakan orang yang membuat kebijakan. Oke. Nah, dalam pembuatan kebijakan ini sendiri, berarti si pembuat kebijakan ini kan memiliki kekuasaan, memiliki wewenang yang dimana dia bisa membuat kebijakan dari sebuah masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau kita melihat gambar ini, ya, di pucuk itu ada seorang policy maker, ya. Posisi seorang policy maker berada pada pucuk, ya, paling atas. Namun ada tanda panah ke bawah. Di bawah ini adalah rakyat, masyarakat. Berarti kalau kita mengasumsikan dari gambar ini, seorang policy maker itu harus meletakkan kepalanya di tanah. Karena apa? Agar policy maker atau pembuat kebijakan bisa mendengar, telinganya bisa mendengar apa yang terjadi di masyarakatnya, apa yang sedang terjadi di rakyatnya, apakah rakyatnya sedang tidak baik-baik saja atau sedang baik-baik saja, ya. Makanya dikatakan kalau formulasi kebijakan itu dia modelnya bottom up, dari bawah, ya, permasalahan dari bawah kemudian ke atas, dirumuskan kebijakannya, ya. Sampai sini bisa ditangkap? Bisa? Oke. Sedangkan implementasi kebijakan dia polanya top down, dibuat, diformulasikan, kemudian diimplementasikan. Meskipun kemudian akan ada feedback. Kita masuk ke isu kebijakan, ya. Selama ini, ya, di kepala kita, ya, yang tersetting itu bahwa kebijakan itu dibuat selalu berangkat dari adanya masalah terlebih dahulu, ya kan, seperti itu. Ternyata kebijakan itu tidak semata-mata dibuat dari masalah-masalah, ya. Jadi kebijakan itu dibuat berawal dulu dari yang namanya isu, ya. Nah, isu itu terbagi dua. Ada yang berbasis dari problem atau masalah. Yang kedua, isu itu bisa saja tentang future, masa depan, ya. Meskipun pada hari ini kita akan bahas dulu di problemnya atau masalah. Seperti itu kan selama ini di kepala kita, bahwa kebijakan itu dibuat
Pemerintah membuat kebijakan kalau ada masalah. Padahal kebijakan itu dibuat jangan menunggu terjadinya masalah. Karena kenapa? Mari kita lihat. Ini ada 3 jenis masalah. Ya. Pertama, masalah insidental. Masalah insidental itu adalah masalah yang hanya bersifat sementara. Contoh paling sederhana, kemacetan pada saat hari-hari mudik, ya kan? Oke. Kemudian masalah siklikal. Siklikal apa? Siklus. Berarti masalah yang berulang. Contohnya inflasi ya, inflasi. Kemudian masalah laten. Nah, kalau masalah laten itu adalah masalah yang tidak nampak namun memiliki potensi untuk muncul. Contohnya apa? Kemiskinan misalnya ya. COVID pun bisa sebenarnya masuk jadi masalah laten. Ya. Perlu teman-teman ingat ya, suatu masalah ketika dia menjadi masalah insidental ya, kemudian masuk menjadi masalah siklikal, namun tidak segera dilakukan pemecahan masalah, maka yakinlah dia akan masuk menjadi masalah laten. Dan percayalah, ketika suatu masalah itu sudah masuk ke masalah laten, maka bukan tidak mungkin ya, tapi kebijakan apapun yang dibuat itu akan menjadi sulit untuk memecahkan masalah tersebut. Coba perhatikan berbagai kebijakan yang ada di Indonesia. Kita tuh terlalu banyak kebijakan, ya. Tapi jarang sekali kita menemukan kebijakan itu berhasil memecahkan suatu masalah. Yang ada malah menimbulkan kompleksitas. Ya, masalah semakin kompleks, kan? Seperti itu. Karena itu kita selalu berangkat menunggu masalah menjadi masalah laten. Baru kemudian pemerintah bergegas untuk membuat kebijakan. Padahal tadi kebijakan itu dibuat bukan hanya berbasis dari problem, tapi bisa menghadirkan masa depan pada hari ini, pada saat ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Tidak ada? Bisa dipahami? Oke. Kalau begitu kita lanjut ya. Jadi kita tadi sudah membahas jenis-jenis masalah ya yang berangkat kemudian masuk ke isu kebijakan. Sekarang kita masuk ke masalah kebijakan itu sendiri. Kalau bicara masalah, pasti semua teman-teman tahu apa itu masalah, ya kan? Apa? Iya, ya sederhananya seperti itu ya. Masalah berarti ada ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian, beda kan masalah dengan masalah kebijakan atau sama? Sama-sama bicara masalah. Beda ya? Oke, berarti kalau masalah kebijakan, siapa? Oke. Kalau jadi masalah sama bedanya masalah dengan masalah kebijakan. Kalau masalah ini baru suatu fenomena gitu. Nah, bedanya dengan masalah kebijakan ini, yang mana suatu masalah ini memerlukan alternatif yang dimana perlu ditangani oleh pemerintah, maka nantinya akan memasukkan suatu kebijakan itu. Oke, betul. Tadi masalah secara umumnya, pokoknya tidak sesuai antara apa yang diharapkan dengan yang terjadi. Kalau masalah kebijakan, ya artinya problem yang ada di masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah dari pemerintah. Hanya pemerintah yang bisa memecahkan masalah tersebut. Karena kenapa? Karena pemerintah yang punya
wewenang, mereka punya power untuk mengeksekusi, ya kan? Oke, lanjut ya. Nah, ini sama sebenarnya dengan gambar yang tadi. Ini adalah proses perumusan masalah. Kalau teman-teman melihat siklus ini, proses perumusan masalah itu diawali dari mana dulu? Sini, 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 atau di sini? Yang jawab situasi masalah? Cuma 2 orang? 3? Terus yang lain? Oke, jadi proses perumusan masalah itu diawali dulu dari yang namanya situasi masalah. Gimana cara melakukan situasi masalah? Ya kenali dulu masalahnya, berkenalan dulu dengan masalahnya, ya. Kemudian dari situasi masalah, kemudian carilah tadi ya permasalahannya sampai ke dasar-dasarnya. Kemudian di meta masalah, dari situasi masalah masuk ke meta masalah melalui pencarian masalah sampai ke dasar-dasarnya ya. Meta masalah ini adalah kumpulan masalah yang saling terkait namun belum terstruktur. Tadi contohnya kemiskinannya dianalogikan dengan gunung es tadi ya. Jadi seperti itu. Kemudian sekumpulan masalah yang ada di meta masalah kemudian didefinisikan mana yang menjadi masalah publik. Jadi masalah yang setumpuk tadi ini yang saling terkait didefinisikan. Kemudian menghasilkan masalah substantif. Artinya kalau di sini ada 5 atau 6 masalah di meta masalah, setelah didefinisikan ya, yang mana betul-betul menjadi masalah publik, bisa saja di masalah substantif ini setelah didefinisikan hanya tersisa 2 atau 3 masalah. Ya, setelah didefinisikan. Nah, setelah masuk ke masalah substantif, diapakan lagi? Lebih dispesifikkan lagi. Ya. Yang mana kemudian masalahnya yang bisa masuk ke proses perumusan masalah atau sering kalian dengan agenda setting. Sebenarnya sama proses perumusan masalah dengan siklus yang ada di agenda setting. Jadi ada plan A, ada plan B. Terserah nantinya teman-teman mau menggunakan siklus yang mana. Jadi misalnya di masalah substantif tersaring didefinisikan sisa 2 masalah. Di masalah formal ini setelah dispesifikasi tinggal 1 masalah. Misalnya tadi masalah kemiskinan, meta masalahnya ada banyak permasalahan. Ya, pendidikan rendah, tidak kerja, pengangguran dan lain-lain. Kemudian didefinisikan sisa 3 misalnya, didefinisikan lagi, lebih dispesifikan. Oh, ternyata penyebab kemiskinan itu adalah kurangnya lapangan kerja. Kurangnya lapangan kerja inilah kemudian masuk sebagai masalah formal, masuk ke agenda setting pemerintah untuk masuk ke tahap formulasi kebijakan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Iya. Yang misalnya kan Bu, anak Gen Z gitu kan, tapi dia tuh belum mengalami dalam penguasaan teknologi. Jadi kan masalahnya kan sebenarnya dia punya teknologi. Tapi ingat lagi dengan visi dari Indonesia untuk memajukan masyarakatnya melalui teknologi tadi untuk mencapai 4.0, 5.0 maupun sampai seterusnya. Jadi ini bisa saja dari misalnya kita lihat anak ini, tapi di luar sana ada juga mungkin yang nasibnya sama seperti anak ini yang berpraktek dalam teknologi. Bisa menjadi masalah. Bisa menjadi masalah publik. Seperti itu Mas. Bisa tidak? Kemungkinan kecil ya. Bukan kemungkinan kecil, iya. Bisa. Terus meta masalahnya apa? Pertama mungkin karena memang gaptek. Kedua karena acuh. Kan? Kurang tertarik. Kan?
kurang pendidikannya mungkin, skillnya mungkin, keterampilannya ya. Jadi meta masalahnya bisa saja itu semua. Tinggal bagaimana kemudian pendefinisian masalahnya sampai menjadi masalah formal. Setelah mungkin masuk ke masalah formal, barulah kemudian pemerintah misalnya, oh harus ada program misalnya literasi mungkin ya, untuk ya memotivasi masyarakat anak muda untuk tidak gagap teknologi ya, bisa saja seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, ini contoh dari proses perumusan masalah ya. Jadi tugas untuk teman-teman, saya ingin kalian menganalisis satu permasalahan, masalah kebijakan maksud saya ya, bukan masalah pribadi. Satu permasalahan yang ada di masyarakat yang masuk kategori masalah publik ya, masalah publik. Kemudian kalian buat proses perumusan masalahnya dengan tahapan seperti ini ya, mulai dari situasi masalah, kemudian meta masalahnya apa, masalah substantifnya apa, kemudian masalah formalnya apa. Oke? Jadi ini tugas teman-temannya untuk menganalisis ya, untuk sebelum mengerjakan tugas ini teman-teman mungkin perlu untuk melakukan studi kasus ya, melihat permasalahan yang ada di masyarakat. Oke? Minggu depan dikumpulkan. Oke adik-adik, di sampai slide terakhir ini ada pertanyaan? Ada hal yang kurang dipahami sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti sudah jelas? Oke, kalau begitu terakhir saya ingin ada 1 atau 2 orang yang menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa? Oke, Fajar, silakan disimpulkan materi kita hari ini. Ibu, menurut saya dalam suatu pembuatan kebijakan, di mana itu adalah suatu wilayah pemerintah, mereka untuk melakukan atau membuat kebijakan ada strukturnya, ada tahapan-tahapannya. Ketika mereka ingin buat kebijakan, mereka harus mengidentifikasi dulu masalah itu. Apakah masalah itu memang masalah publik atau masalah pribadi, dan apakah masalah itu dampaknya seperti apa untuk masyarakat, dan jika masalah itu sudah mereka dapatkan, mereka harus merumuskan untuk membuat suatu kebijakan yang mana mereka harus menentukan apa dulu yang harus mereka prioritaskan, masalah seperti apa. Dan ketika mereka dalam proses perumusan, mereka juga ada indikator dalam perumusan masalah seperti dampak kemiskinan, apa SDM-nya, kualitas SDM-nya, dan yang lain-lain. Dan ketika mereka membuat suatu kebijakan itu, tentunya kebijakan itu memang harus berdampak baik dan berdampak adil bagi seluruh kalangan masyarakat. Oke, terima kasih Fajar atas kesimpulannya hari ini. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Salam sukses untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.